Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sampanahan yang berada di Desa Papaan, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru. Nama saya adalah Fitriani. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SMP ini. Saya belajar dan mengajar bersama anak-anak hebat penerus generasi bangsa. Desa Papaan adalah tempat berdirinya SMPN 1 Sampanahan. Desa ini mata pencarian masyarakatnya adalah nelayan. Oleh sebab itu, di sini banyak sekali hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, dan beberapa jenis kerang. Sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, untuk itu SMPN 1 Sampanahan mengoptimalkan pengalaman belajar lebih nyata dan bermakna kepada peserta didik dalam bentuk P5 dengan tema kewirausahaan dengan judul Home Industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini akan kita adakan rapat pembentukan koordinator dan fasilitator P5. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap hari ini belajar? Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah proyek profil Pancasila ini. Nah, setelah terpilih koordinator, fasilitator, baru menentukan tema. Jadi tema kita sudah ditentukan. Nah, sebelum Ibu ke tema, Ibu mau membacakan tujuan dulu. Sebenarnya proyek ini tujuannya tuh apa? Jadi proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal daerah setempat dengan memahami cara membuat kerupuk udang, mempraktekkan pembuatan kerupuk udang. Kemudian targetnya apa? Jadi proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga kreatif. Yang keempat adalah mandiri. Nah, kemudian nilai rahmatan lil alamin itu adalah berkeadaban, dinamis, dan juga inovatif. Nilainya adalah soleh sosial. Jadi soleh sosial itu seperti apa? Jadi soleh sosial itu adalah memahami bahwa di dalam diri kita itu harus ada perilaku akhlak mulia kepada diri, kepada orang lain, kepada lingkungan. Nah, jadi kita harus punya yang namanya soleh sosial. Artinya seperti apa? Apalagi di tempat kita ini plural ya namanya. Jadi ada suku Banjar, ada Bajau, ada Bugis, kemudian ada juga suku Jawa. Tapi karena kita mempunyai atau saling menghargai, kemudian kita bisa berdampingan, kita bisa berdamai. Nah, dimensi, elemen, sub-elemen, kemudian nilai rahmatan lil alamin ya. Ibu mau memperkenalkan tema, tapi sebelum memperkenalkan tema, Ibu mau bertanya dulu. Di tempat kita lautnya banyak menghasilkan apa? Ikan. Udang. Kepiting. Oke, jadi ada udang, ikan, kepiting. Nah, jadi proyek kita itu berhubungan dengan udang. Kira-kira udang ini bisa diolah apa saja? Kerupuk, pentol, empek, gorengan, petes, ya. Jadi itu. Tapi untuk kali ini kita hanya akan menggunakan udang sebagai bahan dasar pembuat kerupuk udang. Nah, sekarang Ibu mau kalian menjawab soal asesmen dulu. Asesmen diagnostik.
Nah, silakan keluarkan pulpennya. Siapa yang tahu jenis-jenis udang ini menurut habitat tempat tinggalnya? Angkat tangannya. Udang apa? Udang tinggal di? Udang air tawar. Udang air tawar. Udang air tawar. Kemudian contohnya adalah udang galah. Oke. Kemudian Udang air asin. udang air asin. Ya, udang air asin tuh banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah udang jerbung. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan dulu. Kira-kira udang yang paling kita temui sering tuh ini ya. Ini udang jerbung namanya. Udang jerbung. Jadi ini udang jerbung. Kira-kira bagian mananya nih dari udang ini yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kerupuk? Badan. Makanan lain, lauk dan lain-lain. Kemudian bagian kepala ini juga bisa dibikin terasi atau petes. Nah, semuanya berguna. Nah, jadi kenapa kita mengambil proyek ini? Karena ketika petani tambak, nelayan tambak itu berlimpah hasil udangnya, maka penjualannya itu harganya itu rendah. Nah, jadi kenapa kita ngambil proyek ini? Itu supaya ketika panen udang dari tambak atau panen dari nelayan itu banyak, nah kita olahlah menjadi sesuatu, menjadi produk yang nilai jualnya itu lebih tinggi. Kalau misalnya nih ya, kita beli udang itu kisarannya 32 1 kilonya kalau udang tambak, kalau udang laut itu 35 ke atas. Tapi kalau sudah kita bikin kerupuk, harga 1 kilonya itu adalah 100.000. Jadi 2 kali lipat kalau kita mau mengolahnya menjadi makanan. Udang, tapi udang bersegar. Nah, biar segar banget tuh diesek dulu sampai disiang. Nah, begitu potonglah kepalanya. Kepalanya nih kalau digunakan segan petes. Jadi awaknya dagingnya segan keropok, kepalanya segan petes. Nah, itu iya bahan utamanya itu udang. Nah, caranya menguyak mambia dagingnya, nah dipotong lagi. Di bawang dulu lah. Nah, masukkan dulu bawangnya. Bawang yang sudah halus. Bawang putihnya. Ini tadi 4 sendok. Nah, campur sini semua. Atau Berarti ada yang itu kelihatan ke anakannya? Iya, ini ya. Ini mau warna merah. terus kuat. Kuat mikirnya. Sampai bunyi. Udah toh. Kuat tuh mikir. Nah, terus. Yalah. Pembuatan kerupuk udang. Di sini ada beberapa bahan. Bahan utamanya yaitu udang,
Terus ada tepung tapioka, bawang putih, garam, gula, penyedap rasa, dan air secukupnya. Pertama-tama kita haluskan bumbu, yaitu bawang putih. Bawang putihnya kita tatak kecil agar mudah halus. Semuanya dicampur, kita buat di sini. Setelah dibuat di sini, kita masukkan tepung tapiokanya. Aku makan orangnya saja. Mundur sedikit, on kakarin tak ya? Dicubit beberapa di Dibuang. Nah, coba. Ya. Nah, kira-kira sagana ini baminya. Jangan lupa ada. ini. Udah, jangan panjang-panjang, ininya nanti nggak muat sininya. Ya. Ya, karena ulun potong-potong. Kita olesi dengan minyak, lalu kita buat dalam ini. Aku akan melihat. Suaranya Angkat dulu. Nah, itu arah ibunya. Biar Pendek pinggir harus yang pendek tuh. Yang banyak Setelah itu kalau lah Bu, endang langsung digoreng. Yang lain. Setelah itu kita kukus selama 50 menit. Setelah matang, lalu kita potong. Kita iris tipis-tipis. Abang merah lo. Setelah dijamur, inilah hasilnya. Ambilkan ibuan. Terima kasih guru. Inilah hasil proyek pembuatan kerupuk kulit ini sampai dengan pemasaran di kantin sekolah. Terima kasih. Tidak rasa. Pembuatan Buat kupas udang sampai bersih. Udang dihasil tipis-tipis. Proses selanjutnya penjemuran. 2 hari dijemur baru dibungkus. yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil proyek kali ini. Jadi proyek pembuatan
ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan nanti kami akan menindaklanjuti hal-hal apa yang dirasa kurang akan kami perbaiki di proyek selanjutnya. Maka sampai di sini dulu